Selanjutnya, ada persamaan EL sama dengan YL plus E2. This means consumption of the lower income, konsumsi lower income ini L, ini sama dengan his total income-nya lower group yaitu YL ditambah dengan transfer from the upper income group E2. Konsumsi dari mustahik lower income ini kan sama dengan pendapatannya dia sendiri ditambah zakat yang diberikan oleh golongan upper group. Nah, E2 tadi kan asalnya dari yang upper group. Gitu. EL ini seperti ini when Y-nya ini kurang dari nisab. Maksudnya when ini adalah untuk golongan yang lower income, yang income-nya tidak mencapai nisab, tidak mencapai Y bintang. Nah, A tadi yang muncul di fungsi E2, A merupakan fungsi dari T. T merupakan ketakwaan, tingkat ketakwaan seseorang. Gitu. Untuk when Y lebih dari Y bintang ini berarti adalah persamaan ini berlaku untuk orang-orang yang Y-nya lebih dari nisab, yaitu orang-orang yang di upper group income. Bahwa E2-nya adalah fungsi dari A dan Y, lalu E1-nya spending untuk yang material needs itu merupakan pendapatannya dia, YU, setelah dikurangi dengan spending for the sake of Allah. Jadi dia mengeluarkan material needs setelah mengurangi pendapatannya dengan zakat yang dia harus keluarkan. Tuh. Kemudian di sini E1 itu diklasifikasikan jadi dua lagi, yaitu CU. CU ini merupakan spending yang seperti konsumsi yang ada di secular economic terminology. Kemudian setelah CU juga digunakan untuk saving atau S. Sehingga E1-nya kalau dijabarkan lagi menjadi CU plus S. Gitu, di mana CU adalah consumption upper group CU dan S adalah saving. Gitu. Nah, di sini ada bahwa CU itu merupakan fungsi dari EU. Karena tadi ya, EU kan digunakan, E-nya itu digunakan untuk C dan S, jadi CU itu fungsi dari EU. Kemudian ini adalah poin-poinnya. Lalu masuk ke aggregation for macro framework. Di sini tadi, jadi sebelum bab ini tadi kita ngomonginnya di perihal mikro, di fondasi mikronya, individu itu seperti apa perilakunya. Lalu bagaimana agregasinya untuk kerangka makro? Untuk kerangka makro ini, if we want to aggregation of the consumption lower group income group itu ya penjumlahan dari konsumsi seluruh individu dalam lower income. Jadi di sini dia sampaikan bahwa aggregation is assumed to be a simple addition. Jadi tidak ada pembobotan. Pembobotan itu maksudnya misalnya penjumlahan, tapi yang misalnya orang yang paling miskin banget, paling bawah itu diboboti lebih, berarti nanti dia misalnya dikalikan 2 atau gimana gitu. Itu konsep pembobotan. Tapi di sini simple addition, jadi unweighted, tidak diboboti. Jadi semua orang itu konsumsinya dijumlahin aja gitu, sesimpel itu, sesimpel penjumlahan biasa. Nah, konsumsi oleh lower income group itu didasarkan bergantung pada pendapatannya sendiri, kemudian pendapatan seluruh individu di upper income group yang tinggal di sekitarnya, dan yang ketiga adalah tingkat ketakwaan dari orang-orang yang di upper income. Gitu. Jadi yang dari konsumsinya dari lower income itu cuma dipengaruhi kalau dari dirinya sendiri itu cuma income-nya sendiri. Tapi dua hal lainnya adalah berasal dari upper income, yaitu pendapatannya upper income dan ketakwaannya si upper income. Lalu untuk upper income group itu bergantung pada dua hal, yaitu pendapatannya sendiri serta tingkat ketakwaannya.
Nah, kemudian di bab Dynamics of Consumption Pattern, di sini menarasikan bahwa dalam perekonomian tuh akan ada bersifat dinamis. Jadi yang awalnya dari lower group itu bisa berubah menjadi yang upper group gitu. Nah, untuk lower group itu bisa berubah menjadi upper group, mustahik bisa menjadi muzaki, itu diperlukan dua hal. Yang pertama, desire, keinginan untuk meningkatkan pendapatan. Lower groupnya ini kepengen meningkat pendapatannya itu harus ada. Dan yang kedua, ada kesempatan untuk mencapai keinginannya itu. Jadi ada dua hal. Yang pertama, intern, dari dirinya sendiri termotivasi untuk lebih baik lagi. Dan yang kedua adalah ada kesempatan gitu. Nah, ini bisa diteliti lebih lanjut nih. Bagaimana sih desire to increase income oleh para mustahik? Nah, ini kan jarang diteliti ya. Biasanya orang meneliti itu tentang keefektifan, zakat, meningkat nggak pendapatannya gitu. Tapi desire-nya nih mungkin nggak banyak diteliti gitu. Kalau dia nggak punya desire untuk meningkatkan income, susah kalau ingin mengubah keadaan secara makro. Makanya perlu nih desire to increase income dari lower group ini perlu diasah, perlu dipupuk gitu. Nah, di sini muncul persamaan NL per N. N kalau di statistika kan jumlah, banyaknya observasi banyak orang gitu ya. NL per N merupakan proporsi populasi di lower income group. Sedangkan CL per NL merupakan per capita consumption in the lower income group. Saya berikan ilustrasi tentang ini. Misalnya di perekonomian itu ada 1000 orang, ini N besar. Dan 200 diantaranya ini miskin, berarti jumlah yang di lower group. Dan 800 orangnya ini pendapatannya, kekayaannya sudah mencapai nih, berarti ini jumlah NU. Maka nanti proporsi individu di lower income itu sama dengan berapa? Rumusnya adalah NL per N. Proporsinya berapa? 200 per 1000 sama dengan 1/5. Kalau proporsi yang lower 1/5, maka proporsi yang upper berapa? Sama dengan 4/5 gitu. 4/5 dari mana? 1 dikurangi 1/5, atau dari sini tadi 800 NU per N, 800 dibagi 1000, ini kan 4/5. Nah, proporsi dari lower group ini kan yang ingin diturunkan. Kalau proporsinya ini semakin mengecil, itu kan merupakan indikasi bahwa mustahik itu berkurang kan gitu. Nah, ini yang diinginkan, proporsinya ini tuh berkurang. Nah, maka muncul di sini proporsi lower group itu sama dengan fungsi dari pendapatan per kapita. Minus 1 ini maksudnya adalah CL per NL ini tadi konsumsi per kapita di lower group. Kalau ada minus 1-nya, ini sama dengan periode sebelumnya atau previous year, tahun sebelumnya ini seberapa gitu. Sehingga arti rumus ini ada di bawah penjelasannya. The proporsi populasi dari kelompok lower income itu menurun saat per capita consumption dari kelompok lower income ini meningkat. Ini minus 1 ini merupakan per capita consumption tahun lalu, dan ini adalah proporsi mustahik dalam populasi, dan F kurang dari 0 ini maksudnya adalah ini fungsi yang hubungannya negatif gitu. Maksudnya negatif adalah berkebalikan. Saat per capita consumption di kelompok mustahik ini meningkat, tentunya proporsi populasi mustahik juga akan menurun sesuai dengan definisi ini. Nah, F kurang dari 0 berarti tadi maksudnya itu hubungannya fungsinya ini adalah fungsi yang negatif.
Negatif itu arahnya terbalik. Saat di sebelah sisi kanan ini meningkat, maka yang ini menurun. Sebaliknya, kalau per kapita, jadi per kapita consumption itu maksudnya adalah konsumsi setiap orang itu berapa. Kalau konsumsi setiap orang dalam kelompok mustahik itu berkurang, konsumsinya berkurang, berarti kan lower group income ini nambah. Nah, diidentifikasikan dengan ini. Proporsi dari lower group income-nya nambah di sini.